Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubia Maisarah, NIM 1914080040, akan menjelaskan review yang ke-11, yaitu tentang laporan. Selanjutnya yaitu review yang ke-11. Poin pertama itu menjelaskan komponen laporan penelitian eksperimen dengan contoh. Adapun kata pengantar, uraian yang mengantarkan para pembaca laporan penelitian kepada permasalahan yang diteliti. Ungkapan ucapan terima kasih dan apresiasi peneliti kepada pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan penelitian ilmiahnya. Adapun pada abstrak, urutan singkat tetapi lengkap dengan judul. Permasalahan, pendekatan terhadap masalah, landasan teoretik yang digunakan, hasil temuan penelitian dan rekomendasi. Ditulis cukup 1-2 halaman saja. Adapun pada penulisan artikel abstrak, cukup ditulis hanya 1 paragraf dengan jumlah kata maksimal 250-300 kata. Pada daftar isi, berfungsi untuk mempermudah para pembaca mencari judul atau subjudul yang ingin dibacanya. Adapun pada bab 1 pendahuluan, terdapat bagian awal dari laporan hasil penelitian, berisi latar belakang penelitian dan analisis masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, asumsi, hipotesis, metode penelitian secara garis besar, serta teknik pengumpulan data. Pada bab 1 pendahuluan juga terdapat bagian-bagian yang dibahas secara ringkas. Yang perlu disajikan dalam latar belakang masalah adalah apa yang membuat peneliti merasa gelisah atau resah sekiranya masalah tersebut tidak diteliti. Dalam latar belakang masalah, sebaliknya diungkapkan gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan. Adapun pada masalah dan rumus masalah, yang mana masalah atau permasalahan penelitian adalah suatu kesenjangan antara das solem, dan dasen, antara ide dengan kenyataan, antara konsep lama dengan konsep baru. Adapun pada rumusan masalah, penelitian pun dapat dievaluasi dari berbagai segi, baik itu kepentingan ilmu dan kebutuhan praktis, dari segi kemampuan mahasiswanya, penguasaan ilmu, biaya, waktu, alat dan perlengkapan, dan penguasaan metode penelitiannya. Tujuan dari penelitian tersebut ialah terdiri atas tujuan umum, tujuan khusus, serta tujuan umum menggambarkan secara singkat dalam satu kalimat apa yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Adapun pada bab 2, telaah kepustakaan. Pada bab 2 ini tentang telaah kepustakaan berisi uraian hasil telaahan terhadap teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaah ini bisa berarti dalam membandingkan, mengontraskan, meletakkan tempat kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti. Adapun pada bab 3, metode penelitian merupakan penjabaran lebih rinci tentang metode penelitian secara garis besar yang telah disinggung pada bab 1. Yang dibahas dalam bab ini meliputi pembatasan istilah, prosedur, metode, teknik penelitian, instrumen penelitian, serta populasi teknik pengambilan sampelnya. Contohnya itu laporan penelitian eksperimen. Bisa kita lihat pada link di bawah yang telah dicantumkan. Poin yang kedua yaitu menjelaskan komponen laporan penelitian R dan D dengan contoh laporannya. Adapun pada bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya pengembangan asumsi dan keterbatasan, definisi istilah sistematika penulisan. Adapun pada bab 2 kajian teori penelitian yang relevan, kerangka berpikir, serta rancangan modal. Adapun pada bab 3 metode penelitian, jenis penelitiannya apa, prosedur penelitian atau pengembangannya bagaimana. Nah, dan pada daftar pustaka untuk contoh laporan penelitian R dan D bisa diakses melalui link yang telah saya bikin pada layar tersebut. Untuk contohnya bisa teman lihat pada link yang telah dicantumkan. Poin yang ketiga yaitu menjelaskan komponen laporan penelitian deskriptif dengan contoh.
Pada bagian awal, halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan lampiran-lampiran. Yang bagian isi terdapat bab 1, yang mana bab 1 berisi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pada bab 2 terdapat landasan teori. Pada bab 3 itu terdapat metode penelitian. Deskripsikan upaya pemecah masalah atau tindakan yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dalam rangka penelitian yang memuat pada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan yang memberikan gambaran tentang subjek penelitian dengan disertai kondisi nyata pada kelas tempat penelitian sedang berlangsung. Sedangkan pada bab 5 kesimpulan dan saran, sajian kesimpulan hasil penelitian sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, serta dengan mendasarkan hasil analisis yang diperoleh pada bab 4. Pada daftar pustaka memuat semua sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan sistem yang telah dilakukan secara konsisten. Di sini sudah saya cantumkan link contoh deskriptif Poin yang keempat yaitu menjelaskan komponen laporan penelitian korelasi dengan contohnya. Komponen bab lebih pendahulu yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat hasil penelitian. Adapun deskripsi teoritik itu variabel tak bebas, variabel bebas pertama, variabel bebas kedua, dan variabel bebas ketiga. Adapun contohnya, untuk penjelasan dengan menggunakan contoh bisa dibuka pada link yang telah ditampilkan. Adapun kerangka berpikir yaitu hubungan variabel bebas pertama dengan variabel terikat dan hubungan variabel bebas kedua dengan variabel terikat. Hubungan variabel bebas ketiga dengan hubungan variabel terikat. Poin kelima itu menjelaskan komponen laporan penelitian PTK, yang mana halaman judul, lembar judul bunyinya sama dengan yang terdapat pada sampul, hanya saja dicetak pada kertas HVS putih dengan bobot terendah 70 gram. Adapun pada abstrak, ditulis pada lembar baru yang berjudul abstrak, ditulis di tengah atas, dicetak dengan huruf kapital. Di bawahnya dengan jarak 2 spasi dicantumkan nama akhir penulisan, diikuti tanda koma, lalu nama depan dan tengah penyusun laporan hasil penelitian tindakan kelas, atau kalau ada diikuti tanda titik, lalu tahun, diikuti tanda titik, dan diikuti judul penelitian. Adapun pada prakata, lembaran kata-prakata berjudul prakata yang diletakkan di tengah atas. Dalam prakata, boleh dikemukakan ungkapan pujian syukur, terima kasih, dan penghargaan. Adapun pada daftar isi, dalam daftar isi ini memuat judul-judul yang terdapat pada bagian awal laporan penelitian, mulai dari abstrak, judul bab, subbab, dan subbab masing-masing, dan judul-judul bagian akhir. Adapun bagian pokoknya yaitu pada bab 1 pendahuluan, setelah saya paparkan tadi itu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Dan pada bab kedua kajian pustaka itu kajian teori, kajian hasil-hasil penelitian, kerangka berpikir. Adapun hipotesis tindakan atau penelitian. Pada bab 3 metode penelitian yaitu setting dan karakteristik subjek penelitian, variabel yang akan diselidiki, prosedur penelitian, data dan cara pengumpulannya, dan indikator kinerjanya. Pada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yang mana pelaksanaan tindakan, hasil analisis data. Pada bab 5, simpulan dan saran, yaitu menyimpulkan, mengikhtisarkan atau memberi pendapat berdasarkan apa yang diuraikan sebelumnya. Bagian akhir itu format laporan penelitian terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran. Ada 2 hal yang berkaitan dengan daftar pustaka acuan, yaitu petunjuk pengajuan pada teks, penyusun daftar pustaka.
Poin yang keenam yaitu menjelaskan komponen laporan penelitian kepustakaan. Komponen-komponen yang perlu ada pada bab 3 penelitian kepustakaan yaitu pertama itu jenis penelitian, yang mana penelitian perlu menjelaskan apa jenis penelitiannya. Tujuannya agar pembaca memahami apa kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Setting penelitian, penelitian perpustakaan perlu menetapkan setting penelitian. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menetapkan di mana peneliti bisa mendapatkan data penelitian, yang mana peneliti bisa dilakukan di perpustakaan. Data penelitian juga bisa diperoleh dari toko buku dan internet. Adapun sumber data berkaitan dengan bahan-bahan yang menjadi bahan penelitian. Bahan penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan kita teliti. Adapun teknik dan instrumen pengumpulan data itu harus menjelaskan cara apa data yang diperoleh dan instrumen apa yang digunakan untuk memperoleh data tersebut. Teknik analisis datanya itu menurut Mirzakun dan Purwoko 2017 mengatakan bahwa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan bisa dengan menggunakan metode analisis isi atau konteks analisis. Poin yang ketujuh yaitu menjelaskan komponen laporan penelitian mix dengan contohnya. Desain untuk model Quintile explanatory proposal sudah lebih jelas. Teknik pengumpulan data, tes, kuesioner, partisipan, observation, interview, dokumentasi. Tujuan untuk model Quintile explanatory tujuannya adalah menemukan pola dan menguji hipotesis yang ditemukan dalam penelitian kualitatif. Adapun instrumen penelitian berupa tes, angket, instrumen standar penelitian sendiri, buku catatan, tapes record, kamera, headcam, dan lainnya. Data kuantitatif hasil pengukuran dan kualitatif hasil pengamatan. Adapun sampel untuk model Quintile explanatory, sampel bisa besar dan representatif. Analisis, data kuantitatif dan kualitatif. Hubungan dengan responden, hubungan penelitian dengan yang diteliti bisa berjarak, bisa akrab. Kedudukan bisa lebih tinggi dan sama dengan responden, jangka pendek dan jangka panjang. Adapun hipotesis terbukti dengan didukung data kualitatif. Poin yang ke-8 yaitu menjelaskan cara melakukan cek plagiasi pada karya tulis ilmiah. Turnitin adalah program yang digunakan untuk menguji keaslian karya tulis, karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Program Turnitin memiliki database atau arsip redaksi yang lengkap dan sangat besar. Adapun cara menggunakan Turnitin yaitu bisa buka website www.turnitin.com lalu pilih login. Isi dengan menggunakan email atau password pada form yang ada di halaman login, kemudian klik tombol login. Selanjutnya, pilih salah satu kelas yang sedang aktif dengan klik tombol submit. Poin yang terakhir yaitu membuat parafrase untuk menghindari plagiasi pada karya tulis ilmiah. Parafrase merupakan cara pengungkapan kembali suatu tuturan dari suatu tingkatan atau ancam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. Ciri-ciri parafrase itu bentuk tuturan berbeda, bermakna tuturan sama, substansi atau tidak berubah, bahasa atau cara yang menyampaikan yang berbeda. Adapun langkah-langkah membuat parafrase yaitu membaca teks secara keseluruhan, menemukan pokok-pokok pikiran dalam wawancara, menentukan tuturan yang hendak menjadi variasinya, menyusun pokok pikiran tanpa mengubah arti, menyempurnakan pokok pikiran dengan pikiran penjelasan, dan membentuk wacana sesuai keinginannya. Contohnya, semula itu sampel yang diteliti adalah keseluruhan populasi yang dinyatakan dalam variabel bebas, menjadi keseluruhan populasi yang dinyatakan dalam variabel bebas adalah sampel yang diteliti pada penelitian ini. Cara membuat parafrase itu sinonim substansien,
Antonim: change of voice, change of person.